Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami belum lama pulang dari acara retreat di Krus. Ada satu waktu sebelum Krus, sebelum retreat itu Bapak Ibu Saudara, yang di luar ekspektasi. Kalau misal di bawah ekspektasi biasanya kan kita kecewa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah punya ekspektasi, sudah punya harapan, sudah menaruh harapan, ternyata di bawahnya atau tidak mencapai ekspektasi itu, kita biasanya kecewa dan kita akan merasa, kok tidak sesuai dengan harapan. Tapi hari itu, sebelum acara Krus, kami berdoa bersama-sama di gereja dari Pastor Jason, Pak Jason yang pernah kesaksian di sini. Ketika kami datang ke sana, kami terkejut. Ternyata mereka menyediakan jamuan, bukan hanya jamuan yang biasa saja, ternyata mereka itu hospitality-nya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mereka persiapkan makanan yang istimewa, enak, tapi juga sehat. Mereka persiapkan makanan itu tidak ada gorengan sama sekali. Luar biasa, lengkap. Sayurnya ada, proteinnya ada. Ternyata mereka sangat memperhatikan kesehatan. Kami duduk makan, kami diundang oleh Pak Jason ini. Diminta untuk menyampaikan dan menceritakan apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja, di Indonesia, di pelayanan. Dia minta untuk kita ceritakan dan apa yang membuat kalian ini sampai ke Singapura katanya. Sharing di satu meja sambil makan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, ternyata di sana lebih banyak yang datang itu anak-anak muda. Itu saya terkejut. Itu sesuatu yang di luar ekspektasi. Karena pikiran saya bahwa nanti akan berkumpul para pendoa. Wih, kalau para pendoa di pikiran saya biasanya, wah ini nanti yang datang om-om, tante-tante, terus ya yang, karena waktu itu yang datang ke sini yang ikut Pak Jason juga tante-tante. Tante-tante itu pada pendoa-pendoa yang ikut. Tapi waktu sampai di sana Bapak Ibu Saudara, saya terkejut. Kenapa lebih banyak anak mudanya? Dan ketika di pertemuan doa itu, mereka bahkan mempersiapkan, mereka sengaja belajar lagu bahasa Indonesia hanya untuk acara ini. Nyanyinya itu lagu bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara. Itu WL-nya belajar dan orang-orang ini belajar lagu bahasa Indonesia supaya mereka bisa ngelit dan ngajak nyembah bersama-sama. Hari itu sangat luar biasa. Saya teringat waktu saya di Amerika, di Youth with a Mission, melihat anak-anak muda ini. Dan mereka ini berkumpul, mereka minta didoakan, tapi bukan hanya itu, mereka juga mendoakan kami. Jadi luar biasa, saling mendoakan. Dan mereka, Pak Jason share tentang pelayanannya, kami juga share tentang apa yang kami bawa nih dari Indonesia. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dilakukan. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melawat orang-orang, bahkan anak-anak bungsu. Tapi selesai dari itu, saya ini diantar pulang oleh anak dari Pak Jason. Dan saya ini tanya sama Pak namanya Joshua, Pak Joshua ini.
saya bilang bahwa, wih, saya lihat gerejamu kok luar biasa. Anak-anak mudanya ini kok sangat militan. Dan semua ini saya kaget kenapa lebih banyak yang datang anak muda. Ternyata dia cerita Tuhan pakai salah satu pastor di sana. Itu dia pastornya termasuk baru tapi dia punya visi untuk mengirim anak-anak muda ke 100 tempat dia bilang. Dan di situ Tuhan bangkitkan anak-anak muda. Dan di situ Tuhan bangkitkan ini bahkan anak-anak muda ini yang datang dia bilang itu baru sedikit. Sebenarnya ada ratusan sekitar kalau nggak salah 400 sampai 500. Dan mereka itu semua berapi-api. Ketika ada pertemuan doa yang datang lebih banyak anak muda dia bilang. Sampai dia berkata kita ini yang tua-tua malu. Kok kita kalah sama mereka. Dan saya juga bilang wah tadi aku juga lihat di TV ada kalian punya program untuk anak-anak sekolah minggu. Itu luar biasa yang kalian lakukan. Cara-cara kalian untuk memperkenalkan Tuhan Yesus pada anak-anak dan segala macam. Dan dia bilang, ya itu juga program yang sedang kami kerjakan. Dan itu terjadi di 3 tahun belakangan ini. Sampai saya bilang, oh ajaib ya Tuhan. Satu kali saya pengen datang untuk belajar. Saya pengen tahu apa saja ini yang program-program yang mereka lakukan. Dan bagaimana militannya anak-anak muda ini. Anak-anak kecil juga Bapak Ibu Saudara. Itu diajak sama-sama untuk pelayanan. Diajak sama-sama untuk mengenal. Di situ saya sangat diberkati. Kami saling mendoakan. Kami saling menubuatkan. Kami saling membangkitkan. Satu dengan yang lain. Dan percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sampai pakai kirim orang-orang dari Singapura. Orang-orang dari luar ke Indonesia. Berarti kita bisa lihat hati Tuhan lagi ada di mana. Hati Tuhan lagi rindu seperti apa. Kok sampai dia kirim sangat banyak. Orang-orang ini pada datang. Amin. Jangan mau kita juga kalah. Amin. Di situ kita melihat, oh aku harus juga menangkap kerinduan hati Tuhan. Aku juga mau api yang sama. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini, sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu trusting God beyond disappointment. Percaya pada Tuhan melebihi segala kekecewaan. Seperti yang saya tadi ceritakan, ketika kita punya ekspektasi, itu ekspektasi bisa dijawab lebih atau dijawab kurang atau minimal sesuai dengan ekspektasi kita, betul? Tapi seringkali kalau tidak terpenuhi, kita ini kecewa, mudah kecewa. Karena kita sudah pasang ekspektasi yang tinggi. Nah, kita akan sama-sama belajar. Next. Dari kisah Alkitab ada beberapa jenis kekecewaan yang memunculkan kepahitan. Ada kekecewaan yang memunculkan kepahitan, kemarahan, keputusasaan, dan ada kekecewaan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Saya ambil dari beberapa contoh supaya kita bisa sama-sama belajar. Yang pertama, kecewa yang menjadi pahit. Ini seperti Naomi. Kita semua tahu Naomi ini kecewa pada hidupnya dan dia menjadi pahit. Karena dia kehilangan keluarganya, dia menyalahkan Tuhan, dia kehilangan pengharapan. Rut 1 ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara.
sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Walaupun kita tahu bagaimana Tuhan pakai Rut untuk bisa mengubahkan Naomi. Bagaimana Tuhan bekerja untuk bisa mengubahkan hatinya. Tapi itu bahaya yang pertama. Kecewa yang menjadi pahit. Yang kedua adalah kecewa yang menjadi kemarahan. Contohnya ini dialami oleh Musa. Ketika Musa kecewa kepada umat Israel dan dia kehilangan kesempatan. Dia kecewa, dia marah kepada bangsa Israel dan dalam kemarahannya ia melanggar perintah Tuhan. Akibatnya dia tidak bisa masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sebuah kekecewaan yang muncul menjadi kemarahan membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Next, kecewa putus asa menjadikan sebuah putus asa. Ini dialami oleh Yudas Iskariot yang memilih jalan kematian. Yudas mengkhianati Yesus dan saat sadar akibat perbuatannya ia dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Tapi ia tidak datang kepada Tuhan. Ia memilih mengakhiri hidupnya. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Dan yang terakhir, nah ini. Kalau tadi saya saksikan mengenai anak bungsu yang sedang kembali. Jangan sampai anak sulung karena kekecewaan jadi menjauh dari Tuhan. Anak sulung kecewa lalu menjauh. Dalam perumpamaan, anak sulung ini kecewa karena merasa tidak dihargai dan menolak untuk masuk ke dalam pesta kasih karunia. Lukas 15 ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ini Bapak Ibu Saudara, kekecewaan-kekecewaan yang menghasilkan kemarahan, pahit, putus asa, bahkan menjauh daripada Tuhan. Gimana kalau 4 hal ini jadi satu? Combo. Nah, kalau kita pergi ke tempat makan kan biasanya ada, paket combo. Nah, gimana kalau combo jadi satu? Kira-kira mantap betul enggak? Paket kecewa mantap betul. Pahit, marah, putus asa, lalu menjauh dari Tuhan. Combo paket kecewa. Ada yang mau? Puji Tuhan, gak ada yang mau? Ada yang pernah merasakan? Saya pernah, Bapak Ibu Saudara. Combo kecewa. Saya ceritakan, dulu pernah saya ceritakan di sini juga. Kenapa saya pernah combo kecewa? Satu kali saya pernah kecewa dan kepahitan sama salah satu hamba Tuhan yang saya anggap sebagai keluarga dan saya sangat respect.
Tapi hari itu saya merasa sangat dikecewakan. Saya merasa kenapa kok saya difitnah? Kenapa ada suatu masalah tidak bertanya dan konfirmasi, klarifikasi kepada saya. Katanya keluarga. Belum ada perbincangan, belum ada obrolan, sudah diceritakan kepada orang lain. Dengan alasan bahwa, wah yuk kita doain Vincent ini. Wah alasannya sangat mulia Bapak Ibu Saudara. Saya dengar katanya seperti ini. Loh, itu kan yang Anda dengar, dalam hati saya bilang. Kebenarannya seperti itu apa enggak? Saya merasa difitnah. Dan dari itu saya mendapatkan paket combo kecewa. Saya pahit, saya marah, ngamuk-ngamuk gak karu-karuan. Waktu itu ada saksi, saudara saya, saksinya, dan juga teman saya, almarhum teman saya. Dia almarhum tapi dia waktu itu tempat saya bisa cerita apa adanya. Saya ngamuk-ngamuk, marah-marah, gak karu-karuan. Perkataan-perkataan buruk semua keluar. Ya namanya orang pahit. Satu titik putus asa, gak putus asa. Udahlah gak usah ngapain. Setelah itu saya gak mau. Pelayanan aduh omong kosong. Katanya mengasihi. Katanya keluarga. Katanya apalagi? Hamba Tuhan. Tapi kok kayak gitu? Udah gak usah. Kalau perlu gak usah ke gereja, saya bilang. Buat apa? Kalau isinya sama saja. Akhirnya menjauh dari Tuhan. Tapi hari-hari itu ada sesuatu yang berbeda dan merubah. Puji Tuhan, Tuhan pakai kedua orang tua saya. Ketika ada suatu masalah dan mereka langsung tanya. Saya ceritakan apapun semua detail masalah yang terjadi. Segala kesalahpahaman saya ceritakan. Dan mereka tetap percaya dan tetap menerima saya apa adanya. Di situ Bapak Ibu Saudara, ada penerimaan. Itu sedikit mengubah hati saya. Sehingga saya merasa bahwa ya udah. Aku akan kalem, akan lebih tenang. Di situ menenangkan, tapi pahit. Tapi permintaan dari orang tua saya adalah sudah tetap ke gereja. Enggak pelayanan, enggak apa-apa. Tetap ke gereja. Hari-hari itu saya datang ke gereja, saya males-malesan, enggak mau pelayanan apalagi. Saya melihat semua orang ini sama, kayak pakai kacamata Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Sudah kena paket combo itu. Jadi lihat semua orang sama. Wah, ini orang-orang semua ini. Karena matanya sudah ditutup dengan kekecewaan. Lihat orang Kristen, aduh. Mulai senyum-senyum palsu, ya kan? Hatinya pahit. Sampai satu kali ada KKR dan orang tua saya bilang bahwa boleh enggak kalau kamu ikut pelayanan? Wah. Males, saya bilang. Ngapain? Enggak mau. Dibujuk, diajak ngobrol, akhirnya saya bilang, oke, kali ini saja, saya bilang. Kali ini saja saya ikut. Waktu itu ada acara KKR besar, dulu KKR besar itu setahun 2 kali di Semarang.
Di KKR itu Bapak Ibu Saudara, saya datang, waktu itu saya masih pelayanan menjadi jadi penari. Saya datang, saya pakai jubah, orang lain nari, saya duduk. Kalau enggak kepaksa untuk ikut, ya udah saya duduk aja. Yang penting saya hadir. Sesuai deal, sesuai janji, saya hadir. Tapi hati saya pahit. Dan hari itu, di tengah-tengah ibadah, ada almarhum Pak Petrus Agung Purnomo. Beliau nyanyi satu lagu. Dan di tengah-tengah lagu itu, saya cuma tersungkur. Itu posisinya udah di agak depan. Saya cuma tersungkur. Yang lain pada nyembah, yang lain pada maju nari, saya cuma tersungkur. Tiba-tiba, saya nggak pernah tahu apa yang menyebabkan itu terjadi, tapi saya nangis sejadi-jadinya. Dan almarhum Pak Petrus Agung Purnomo ini dia berkata, saudara tahu cara iblis bekerja untuk menjatuhkan dan menutupi. Dia akan menutup mata kita. Sehingga ketika kita terjatuh sedemikian rupa, sangat dalam, kita ini enggak sadar. Dan ketika kita sudah jatuh terlalu dalam, dia baru buka. Dan kita merasa bahwa wah Tuhan, wah putus asa, wah tidak ada lagi harapan untuk kembali. Itu cara iblis bekerja. Dia tutupi. Tengah-tengah kejatuhan. Dan hari itu dia berkata juga, tapi ada satu pengharapan yang tidak pernah hilang. Tangan Tuhan yang akan menolong. Pengharapan yang tidak pernah terlambat untuk menolong. Tiba-tiba saya menangis dan menangis. Dan saya merasakan bahwa ada kebekuan yang dihancurkan, ada kebekuan di hati yang dicairkan oleh kasih. Hari itu untuk bisa mengampuni tidak mudah. Untuk bisa mengampuni sangat tidak mudah. Ada satu struggle di dalam hati sedemikian rupa yang Tuhan tapi sakit sekali. Berapa banyak Tuhan yang mendengarkan perkataan fitnah yang sudah kesebar. Berapa banyak sakit, kekecewaan, sakit. Kalau aku harus mengampuni. Tapi hari itu aku berkata, Tuhan aku gak bisa, tapi kalau Engkau yang mampukan, Engkau yang suruh, aku mau. Dan itu rasanya lepas. Kebekuan itu hancur sedemikian rupa. Dan aku cuma bisa menangis dan menangis dan menangis. Ternyata belum selesai. Selalu saya ceritakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau kerja itu tidak mau tanggung-tanggung. Sampai selesai. Masih berdoa. Di dalam hati saya merasa bahwa Tuhan itu pengen banget untuk saya minta ampun sama orang tersebut atau hamba Tuhan tersebut. Dan hari itu hamba Tuhan itu ada di ibadah. Salah satu pembicara. Mikirlah manusia, wah kalau saya harus
datangi hamba Tuhan itu, terus nanti orang-orang lihat, orang-orang pada bilang apa? Aduh Tuhan, enggak lah ini terlalu berat. Ya sudah, lain kali saja. Selesai menangis ya, kan saudara tahu kalau orang nangis itu kan nangis umbelen ya. Rasanya kan pengen bebersih. Pengen ke WC saya, mau cuci muka. Paling ajaib Tuhan itu sangat ajaib. Amin. Saya jalan ke WC, WC-nya dipakai, saya tungguin. Ada beberapa orang di situ, oh ini lagi dipakai, oh iya nggak apa-apa. Nggak tahu siapa yang pakai kan, cuman antri, oh ya udah. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika pintu dibuka, jegrek. Kalau orang keluar dari WC lega, orang yang mau masuk mencari kelegaan, betul? Saya sudah siap untuk masuk, orang itu sudah selesai keluar. Siapa yang keluar Bapak Ibu Saudara? Hamba Tuhan tersebut. Wah, Tuhan ini kalau merekayasa ini kok luar biasa ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan itu mau menghabiskan paket combo tadi. Loh, paket kombonya itu mau dihabisinnya tuh semua. Jangan tanggung-tanggung. Keluarlah hamba Tuhan itu. Dan di dalam hati Bapak Ibu Saudara saya tidak bisa menyangkal. Saya merasa bahwa Tuhan ini kok kayak gini. Dan saya merasa bahwa Roh Kudus itu mendorong. Bahwa sekarang waktunya. Kamu harus minta ampun. Karena bagaimanapun kamu sudah ngomong sama semua orang. Sudah marah-marah, sudah menjelekkan. Di belakang, tiap ketemu orang cerita, wah kamu tahu gak ini loh hamba Tuhan ini, omong kosong. Kamu sudah menjelekkan. Kamu salah di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan itu keluar. Mungkin hari itu dia juga bingung ya. Saya langsung tersungkur dan saya pegang kakinya. Saya enggak ngomong satu patah kata pun. Saya cuma nangis. Dan beliau tahu Bapak Ibu Saudara. Beliau doakan saya. Saya nangis dan saya bilang ampuni saya. Cuman saya minta ampun tetap. Itu aja. Setelah nangis, tapi kalau waktu nangis gak bisa ngomong tetap. Tapi beliau tahu dan beliau mendoakan saya. Hari itu paket combo kecewa habis. Dihabiskan oleh Tuhan. Dibersihkan tanpa sisa. Yang kena saya, tapi Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Dia yang membersihkan, menghabiskan semua. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan di situ saya merasakan kemenangan dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan ajaib. Sedalam-dalamnya kejatuhan seseorang. Kenapa saya bilang itu kejatuhan yang sangat dalam? Karena di dalam pikiran saya sampai merasa bahwa satu kali saya pengen balas dendam. Itu kenapa saya bilang itu sejatuh sedalam itu. Bukan hanya membenci, tapi pengen balas dendam. Orang kok enggak rasanya gemes gitu. Bertobat bukan karena kemampuan dan kesanggupan. Amin. Tapi karena kuasa darah Yesus. Next, kita akan belajar di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja nih penyebab dari kekecewaan. Nah, salah menangkap informasi. Informasi ini luar biasa. Kenapa informasi luar biasa? Informasi mempunyai kekuatan atau power. Kok bisa? Sekarang saya bertanya,
Informasi Bapak Ibu Saudara mengenai Yesus Kristus didapat dari mana? Alkitab, betul? Firman Tuhan, betul? Kita datang ke gereja, mendengarkan firman, betul? Informasi sangat memiliki kuasa. Kok bisa? Sekarang informasi sangat mudah diselewengkan. Hoax, berita hoax, berita-berita palsu. Orang keburu panik, orang keburu forward dulu. Ternyata hoax, ternyata palsu. Itu punya kuasa. Bisa bikin orang kecewa, bisa bikin orang takut, bisa bikin orang khawatir. Informasi punya kuasa, hati-hati. Itulah kenapa si jahat akan terus melakukan tipu daya untuk menyelewengkan gambar Yesus terhadap manusia. Sehingga kita disesatkan. Contohnya kita lihat. Kita menganggap Tuhan menyertai kita saat kita hidup kudus, hidup benar. Tapi dia tidak ada saat kita jatuh, saat kita tersesat. Padahal kenyataannya Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dan dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai di dalam kejatuhan, di dalam lembah. Di gunung dan di lembah dia ada. Dia menyertai. Amin. Karena dia rindukan untuk mengejar. Kalau ada 100 domba, ada satu yang hilang. Dikatakan dia tinggalkan yang 99, dikejar yang satu ini. Itu Tuhan kita. Contoh yang berikutnya, Tuhan membiarkan kita celaka karena kita berbuat kesalahan. Loh, ini pandangan yang salah. Kok Tuhannya jahat banget? Kok Tuhan jadi mengerikan dan menakutkan? Kesannya Tuhan, kalau aku tidak melakukan ini, apakah engkau tidak menyertai? Apakah engkau tidak melindungi? No. Dia Allah yang setia, tidak bisa berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia menyertai, tetap ada di samping kita. Janji Tuhan selalu diarahkan kepada berkat materi. Ini yang diselewengkan oleh si jahat. Saya mendengar kesaksian. Ada orang, dia pelayanan dan segala macam, diberkati Tuhan hidupnya. Saya mendengar kesaksian, ada orang melakukan perpuluhan, memberikan persembahan, diberkati pekerjaannya. Saya mau melakukan itu supaya apa? Berkat materi Tuhan berikan. Apalagi saya ikut KKR hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Terobosan keuangan, finansial, keemasan, apalagi. Saya mau diberkati materi. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita mau memberkati kita jauh lebih dari sekedar materi. Berkat rohani, berkat jiwani. Buat apa punya materi kalau jiwa kita sakit? Buat apa penuh dengan materi kalau tubuh kita sakit? Tuhan bisa memberkati dengan berbagai macam cara, amin. Dan Tuhan mau melimpahi, memulihkan, bukan hanya materi, amin. Tapi seringkali yang si jahat lakukan seperti itu. Nah, kita lihat. Next. Ini kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Allah itu menyertai kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Yesaya 7:14. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya yang digenapi Matius 1 ayat 23. Nah, ini kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya saja sudah jelas, Immanuel. Berarti tidak mungkin dia meninggalkan kita. Amin. Dia pasti menyertai. Yang berikutnya, Allah itu setia. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 1 Timotius 2 ayat 13, wah ini penting. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi tidak mungkin Allah tidak menyertai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini bisa salah informasi, kita salah membaca, kita tidak teliti apalagi. Kemarin waktu kami di cruise, hari terakhir itu kami ada waktu cukup panjang untuk free time. Setelah ibadah, semua bisa menikmati aktivitas. Dan karena kami bawa baby, kami cari fasilitas baby. Yang katanya, wih, cruise ini untuk semua umur. Jadi ada fasilitas untuk bayi. Wah ini menarik. Fasilitasnya di lantai 11. Dan itu sudah tertulis di aplikasi. Oke, berangkatlah kami ke lantai 11. Saya, istri saya, anak saya, opa oma Solo berangkat. Papa mamanya Gebi berangkat ke lantai 11. Wah sudah jalan jauh, sudah antri lift lama. Sampai di lantai 11 dicari di peta Bapak Ibu Saudara, gak ada. Mana? Ini namanya kok beda, di peta kok gak ada. Di aplikasi namanya berbeda dengan di peta. Kan ada map kapal gitu. Di petanya itu tulisannya stateroom. Padahal di yang lainnya stateroom itu adalah kamar. Berpikirlah saya bahwa, karena saya ini pernah nonton video reviewer. Ada salah satu reviewer orang luar negeri, dia ini suka nge-review kamar-kamar cruise yang besar-besar sekali. Ada Bapak Ibu Saudara yang kamarnya 2 lantai, sangat luas dan segala macam. Saya berpikirlah, wah ini kayaknya maksudnya kamar itu mungkin. Kok besar sekali, kok ada 2 lantai. Jadi saya berpikir, wah ini kayaknya salah. Mulailah, kan saya udah berekspektasi ya. Wah ini kayaknya salah ini. Udahlah gak usah. Tapi untungnya Mami Daviel dan Oma Daviel, mereka bersikeras. Karena apa? Karena sudah jauh-jauh, ya sudah kita datangi dulu saja dan kita cek. Waktu ngecek, saya baru ingat Bapak Ibu Saudara. Oh iya, hari ini saya pakai wifi kapal. Saya Google dan saya lihat Google, oh ternyata informasinya tidak tercantum. Bahwa di situ rupanya ada tempat untuk bermain anak-anak. Berangkatlah mereka dan mereka langsung telepon, ayo ke sini. Berangkatlah kami ke sana dan ternyata lengkap Bapak Ibu Saudara. Kalau kami kadung kecewa dan kami meninggalkan tempat itu karena kami tidak memahami informasi secara lengkap. Enggak jadilah kami menikmati fasilitas kapal. Tapi hari itu kami bisa bermain, kita bisa bawa Daviel di situ. Dan katanya ada tempat penitipan untuk anak-anak. Terus ada tempat penitipan untuk anak bayi, untuk anak besar, ada tempat bermain anak-anak yang sangat besar.
Karena kurangnya informasi, kami baru tahu itu di hari terakhir. Padahal sesuatu yang disediakan secara cuma-cuma. Berapa banyak dari kita yang salah informasi, diselewengkan. Berapa banyak dari kita yang tidak menangkap informasi secara utuh atau menelan mentah-mentah. Akhirnya kita kecewa. Bukan Tuhannya yang salah, tapi kitanya yang salah. Kita tidak mau baca Alkitab, kita tidak mau pelajari. Kita cuma percaya, main percaya apa kata si jahat. Loh, si jahat itu bisa macam-macam kok caranya. Dia akan terus menuduh, mendakwa, bikin orang kecewa. Nanti kita berpikir satu kali kalau ada orang yang sedang kena musibah apalagi. Ada Bapak Ibu Saudara kesaksian, cerita sama saya, sama kami. Orang-orang yang ketika mengalami masalah, bukannya malah dikuatkan, tapi ditanya, kamu buka celah apa? Loh, kok malah dihakimi? Padahal Tuhan enggak kayak gitu, betul? Siapa yang menghakimi dan mendakwa? Si jahat. Orang mengalami masalah, orang mengalami musibah, perlu dikuatkan malah disalahin. Oh, kamu sih. Dikait-kaitkan dengan hal-hal yang ngeroh-ngeroh. Ngeroh-ngeroh itu Bapak Ibu Saudara boleh. Ini Pak Adi Sutanto selalu bilang dan saya selalu camkan. Ngeroh itu boleh kalau ada kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan, sorry. Tidak ada dasar dari firman Tuhan. Terus itu dasarnya dari mana? Sekarang roh yang berbicara sama kamu, apakah kamu tahu pasti bahwa itu roh Tuhan? Atau itu dakwaan intimidasi si jahat? Seberapa pasti kita bisa tahu, wong kita sama-sama manusia. Padahal Alkitab berkata nubuatan tidak sempurna. Kok kamu mau menghakimi orang? Oh, kamu kayak gini pasti karena kamu berbuat dosa ini. Oh, kamu kayak gini pasti karena ini. Menghakimi Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti si jahat. Kita hidup, kita belajar, tujuan kita belajar supaya apa? Supaya kita semakin seperti Kristus. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa hal-hal ini bisa berbahaya. Ada indikasi-indikasi berbahaya. Next. Berbahaya jika kita mulai mengikut Tuhan dalam ketakutan. Yang tadi saya bilang, wah nanti kalau aku enggak ke gereja, aku takut Tuhan enggak berkati. Itu salah motivasinya. Itu si jahat muter balik. Motivasinya bukan karena pengen ketemu Tuhan, tapi takut. Jika kita mulai lebih sensitif, hanya terhadap kuasa jahat, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan yang jauh lebih berkuasa itu selalu beserta kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sensitif dengan hal yang rohani, hal yang roh. Tapi kalau yang lebih sensitif dengan, wah ini saya merasa, waduh saya pusing ini pasti serangan apa-apa. Ternyata kurang tidur. Waktu Natal ya, dramanya itu sangat memberkati. Aduh Pak, ora iso mlaku. Ternyata apa? Emping satu toples dihabiskan, ya. Asam urat. Itu Bapak Ibu Saudara hal yang berbahaya. Itu contoh indikasi ketika sudah mulai bahaya kita merasa bahwa semua dikaitkan dengan yang seperti itu. Padahal kita harus belajar dan kita harus tahu bahwa lebih dari semuanya Tuhan yang berkuasa itu beserta dengan kita. Otoritas itu Tuhan berikan, kuasa itu Tuhan berikan. Darah Yesus itu
melebihi dan mengalahkan segalanya. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Amin. Next yang berikutnya, berharap dan berekspektasi terlalu tinggi terhadap manusia. Kekecewaan seringkali muncul karena harapan yang salah, yaitu terlalu berharap kepada manusia bukan kepada Tuhan. Dulu saya sering merasakan ini juga, dikit-dikit perkataan hamba Tuhan dianggap, nah ini loh, dianggap diri kita sendiri bahwa wah ini hamba Tuhan ini udah ngomong loh, katanya coba kamu usaha ini. Wah, kita lakukan usahanya. Dengan modal apa kata orang, apa kata hamba Tuhan. Wah, ternyata gagal. Misalnya. Atau coba kamu kerjakan seperti ini. Ternyata pasarnya tidak sesuai. Harganya terlalu tinggi. Wah, akhirnya kecewa. Atau Bapak Ibu Saudara, kalau yang anak-anak muda nih. Wah, kata pemimpin Komsel saya, gimana kalau saya kenalan dengan si A atau si B. Wah, ini jangan-jangan jodoh. Waduh, mulai hatinya berbunga-bunga. Apalagi kalau hamba Tuhan mengenalkan loh. Kamu tak kenalin sama si A apa si B. Wah, ini yang kenalin hamba Tuhan loh. Kita berharap terlalu. Tapi belum tentu. Satu kali saya ngobrol dengan Pak Dautoni. Sesuatu yang buat saya ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Dia ini bilang, kalau ada orang tanya sama beliau mengenai hal-hal tentang bisnis, dia akan tanya balik dulu ke orang itu. Dia akan tanya, kamu mau saya jawab sebagai pendeta atau sebagai bisnismen? Supaya apa? Supaya orang itu tidak disesatkan, tidak merasa disesatkan. Paham ya? Karena kalau dijawab secara pendeta, dia waktu itu bilang, Pak Petrus, kami di mobil, saya nyetir, ada Pak Petrus, ada Pak Daud. Pak Petrus, kalau ada orang nanya, terus Pak Daud saya boleh pinjam uang enggak? Ini saya ingat banget, dia akan jawab, saya jawab sebagai pendeta atau sebagai bisnis. Kalau sebagai bisnismen saya akan tanya, kamu butuh uang berapa, buat apa? Betul? Tapi kalau sebagai pendeta dia akan, ya sudah saya berkati kamu saja. Nah kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali kita ini yang harus bisa membedakan. Betul? Kira-kira misal saya ngobrol sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tanya sesuatu. Kira-kira saya ini menyarankan sebagai teman, sebagai ibaratnya partner atau sebagai hamba Tuhan. Kan bisa berbeda. Kalau sebagai hamba Tuhan, saya akan berdoa dulu. Nanti kalau ada jawabannya, saya akan sampaikan. Tapi kalau hanya minta saran, saya akan ceritakan apa yang saya paham. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi seringkali kita ini tidak mau seperti itu. Kita langsung nelen mentah-mentah. Wah kata hamba Tuhan itu gini kok. Wes pasti wes. Kadung nyemplung, gagal, kecewa. Itu Bapak Ibu Saudara, berekspektasi terlalu tinggi. Kekecewaan bisa muncul ketika kita menelan mentah-mentah untuk meniru, memaksakan cara atau pengalaman hidup rohani orang lain pada kehidupan kita. Misalnya ada yang kesaksian, itu tadi setelah perpuluhan, setelah apa, setelah ikut doa, setelah ikut pelayanan, terus Tuhan berkati. Wah kok saya tidak seperti itu? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan mau berkati kamu lebih, tapi caranya berbeda. Jangan meniru cara orang lain.
Atau misal dari hamba Tuhan atau pendeta yang terlalu diidolakan, terlalu didewakan tanpa kita sadari. Akhirnya kita terlalu mengikuti, menelan mentah-mentah. Atau bisa juga terlalu mendewakan, fanatik dan ekstrim terhadap suatu doktrin atau pengajaran dari manusia. Akhirnya nanti jadi seperti Farisi. Wah, kalau pengajarannya tidak seperti di sini, wah itu sesat. Wah itu bukan dari Tuhan. Nanti jadinya Farisi. Wah kalau gak ngeroh, wah kamu berarti levelnya masih cetek. Wah itu Farisi. Jadi nanti menghakimi orang. Kamu kalau gak ikut aliran ini, kamu sorry ya, level rohanimu gak seberapa. Itu Farisi Bapak Ibu Saudara. Bukan dari Tuhan. Wong gereja Tuhan adalah tubuh Kristus, saling melengkapi. Warna gereja satu dan yang lain, kelompok satu dan yang lain bisa berbeda. Tapi tujuannya sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mengukur pujian penyembahan dari siapa yang membawakan atau pilihan lagu favorit. Ini juga berbahaya. Saya selalu ceritakan pertama kali saya datang ke Youth with a Mission di LA. Saya ini sombong sekali Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke sana, pujian penyembahannya gak lengkap musiknya. Lagunya itu kayak orang lemes-lemes. Menyembah memuji Tuhan yang sama padahal. Tapi karena sombong, nah itu tadi. Wah, saya biasanya kalau di gereja KKR apalagi, wah musiknya megah, luar biasa. Ini mah apa? Apa ya bisa ya? Nah ini, merasakan hadirat Tuhan kalau kayak gini. Justru di situ Tuhan menegur. Hari pertama langsung nangis. Loh, kenapa? Dimarahi sama Tuhan. Kalau kamu tidak rendah hati, kamu tidak akan bisa menerima apapun. Hari itu saya minta ampun sama Tuhan dan saya berkata, Tuhan, aku mau dari nol. Aku mau riset semuanya, aku mau jadi spons yang menyerap apapun yang kau mau ajarkan. Dan di setiap kebaktian, kapanpun di gereja manapun, aku belajar bahwa Tuhan hari ini aku datang sebagai hamba-Mu, aku mau belajar dari nol. Aku mau kejar Engkau bukan yang lain. Cara memuji menyembah bisa beda. Karena Youth with a Mission ini Bapak Ibu Saudara, ini kan multidenominasi. Jadi kalau hari Minggu itu boleh milih. Loh, mau ke gereja yang kayak apa? Gereja orang Korea yang bahasa roh ada. Gereja bule yang musiknya terkenal ada. Gereja yang agak kayak presbyterian atau apa ya itu namanya. Aduh, yang pokoknya musiknya yang enggak terlalu gedombrengan, terus mereka kusyuk, ada juga. Pokoknya semua ini ada pilihan dan kita ini boleh milih, silahkan. Dan saya di sana Bapak Ibu Saudara bukannya terus, wah gak berjemaat di satu gitu, enggak. Saya di sana, wah Tuhan saya mau datang beda-beda, enggak apa-apa. Saya mau belajar, karena yang saya kejar, saya mau ketemu Tuhan. Tapi saya mau tahu nih, gereja ini seperti apa, gereja ini seperti apa. Dan kalau sikap hati kita datang, waktu menyembah itu benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan meet your expectation. Mau dimanapun, kapanpun, siapapun yang nyanyi, musiknya seperti apapun. Di Brasil, di tengah-tengah desa, kampung, gak karu-karuan. Mereka nyanyi pakai bahasa daerah mereka. Bisa ketemu Tuhan, bisa Bapak Ibu Saudara. Faktornya adalah hati kita masing-masing. Amin.
Itu jangan sampai kita pakai standar kita untuk mengukur hadirat Tuhan. Tanggung jawab kita itu bukan tanggung jawab pemusik. WL bukan terhadap manusia. Lebih dari manusia, tanggung jawabnya terhadap Tuhan. Pemimpin bisa menilai, pemimpin bisa mengukur. Pemimpin bisa jadi wakil Tuhan. Tapi di balik itu, lebih dari itu adalah ketika kita mempersiapkan sebelum kita memimpin. Kita mempersiapkan, kita tanya sama Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan yang ambil alih, minta kuasa Tuhan yang bekerja. Yang berikutnya, terlalu percaya dari perkataan atau mulut manusia, bukan dari pengalaman hidup dengan Tuhan secara pribadi. Loh, di YWAM kita diajari untuk mendengar suara Tuhan, kita diajari untuk bernubuat, diajarin loh. Maksudnya belajar untuk mendengar dan menyampaikan, itu kan bernubuat. Tapi ada tapinya. Di sana ditegaskan bahwa nubuatan tidak sempurna. Jadi ketika kita mendengar atau menerima apapun nubuatan atau vision, penglihatan yang diberikan, hati kita ini menerimanya sebagai bukan langsung, wah ini ekspektasiku segini, wah berarti ini adalah sesuatu yang pasti, bukan. Hati kita ini terbuka untuk menerima, tapi kita hadapkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu berbicara secara pribadi. Dan Tuhan lebih rindu untuk berbicara secara pribadi dengan berbagai macam cara. Next, Alkitab dan kebenaran firman Tuhan itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yesaya 2:22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nah, bahkan Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia berkata di 2 Timotius 4 ayat 16-17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggung atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Indikasi yang berbahaya jika sudah terlalu bergantung pada manusia. Mana next? Terlalu bergantung pada manusia, mau itu pendoa, mau itu hamba Tuhan, mau itu orang berkarunia. Semua pergumulan, semua masalah yang dihadapi ditanyakan dan percaya hanya pada jawaban sosok manusia. Kalau ada apa sedikit, tanya apa Tuhan, tanya apa Tuhan. Padahal kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Jika kita sudah mendewakan sosok manusia karena karismanya, karena karunianya, itu bahaya. Dan jika Yesus bukan lagi menjadi fokus, namun membuat sebuah standar sendiri terhadap suatu ibadah, entah siapa yang khotbah, khotbahnya seperti apa, siapa yang bawakan pujian, lagu-lagu apa yang disukai. Ini bisa jadi bias seperti yang tadi saya ceritakan. Akhirnya kita datang bukan lagi cari Tuhan, tapi cari hiburan. Cari entertain, cari musiknya yang enak, cari lampunya yang keren, cari WL-nya yang ganteng, cari yang suaranya bagus, yang pilihan lagunya keren. Bahaya. Saya boleh minta pemusik untuk naik? Sebelum saya masuk ke part yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, waktu kami di kapal, ada satu kejadian yang sangat unik, tapi menurut saya ini kejadian yang sangat ajaib. Ada satu tempat makan yang sangat luas dan itu sangat penuh,
tiap kali itu penuh. Sehingga kita kalau ke sana itu harus cari meja rebutan. Waktu itu istri saya, dia sudah cari meja, dia temukan ada meja di ujung, sudah mulai kosong, di sebelahnya ada kaca, ada view laut. Wah, ini cocok. Ketika dia datangi, ternyata sudah ada petugas yang bawa rombongan. Aduh, sorry ini sudah mau dipakai. Wah, sedikit kecewa. Aduh, rebutan kok akhirnya sama petugasnya. Ya dalam hati saya juga, ya udahlah, cari lagi. Cari lagi, padahal memang susah, cari tempat duduk aja itu susah, rebutan. Akhirnya kita mendapatkan tempat duduk dan kita duduk. Harapan kedua adalah minta petugasnya mencarikan baby chair, kursi untuk bayi. Ya udah minta tolong cariin kursi bayi. Oh iya, saya carikan. Tapi gak janji. Loh, wah ini mau di PHP lagi apa enggak nih gitu kan. Karena yang bawa bayi Bapak Ibu Saudara banyak, kursinya terbatas. Pergilah petugas ini, kami nunggu agak lama, kami udah ambil makanan dan segala macam, datang dia balik lagi bawa kursi bayi. Terus dia juga ngomong, aduh sorry ya tadi kursi bayinya lama, atau dia ngobrol apa saya lupa. Dan saya kaget Bapak Ibu Saudara. Waktu saya membaca name tag-nya. Manusianya mengecewakan, dia gak ngasih tempat kita, dia kasih ke orang lain. Manusianya mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Betul? Boleh ditampilkan fotonya? Sampai saya minta foto, tolong difoto. Kamu foto ya sama istriku. Tahu Bapak Ibu Saudara, name tag-nya. Name tag-nya bisa di zoom gak? Ini. Namanya Bapak Ibu Saudara, Shekinah atau Shekinah. Saya tuh kaget, saya lihat name tag-nya, saya bilang, your name is Shekinah? Yes. Ngobrol, dan ternyata kita tanya, you know the meaning of Shekinah? Yes, Shekinah glory. Wah dia kaget, dia dari Filipina dan dia bilang, so are you Christian? Kita bilang, oh kita dari gereja, iya kita lagi retret. Wah dia juga terkagum, kita juga terkagum. Kenapa? Kita bilang, grup kita namanya Shekinah. Gereja kita namanya Shekinah. Hari itu kita percaya, itu hari terakhir di retreat. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa kemuliaanku akan kunyatakan. Ini salah satu tanda. Bukan suatu kebetulan dan bukan cocok logi. Gak ada yang paham, gak ada yang tahu. Wong baru ketemu hari terakhir. Dari ribuan kru kapal. Dan ternyata di malam harinya dia juga ada persembahan lagu di tempat kita dining room. Dan ketemu lagi di situ dan kita berkata, wow, ternyata kita melihat penyertaan Tuhan dan kita melihat kemuliaan Tuhan segera dinyatakan. Amin. Next yang terakhir, trusting God. Satu kali Bapak Ibu Saudara ada bapak tua yang mendapatkan janji dari Tuhan. Bapak tua dan istrinya, dia dapat janji dari Tuhan, keturunanmu akan sangat banyak. Dan bapak tua ini mengalami hal-hal yang tidak mungkin, tapi ternyata ketika dia tetap percaya, Tuhan nyatakan janjinya. Next. Kejadian 15 ayat 6. Saudara bisa baca di sini. Dan yang berikutnya,
Suatu kali ada seorang raja, dia sangat terjepit. Bahkan rakyatnya mau melempari batu, anak-anak istrinya ditawan. Semua rakyatnya ditawan, tapi dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Siapa dia? Next, dia adalah Daud. Ketika dia terjepit, ketika dia mau dilempari batu, dia tetap percaya sama Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Satu kali ada dua orang bersaudara yang sangat mengharapkan Tuhan. Sangat mengharapkan Yesus untuk menyembuhkan saudara laki-lakinya. Tapi hari itu Yesus tidak datang. Hari itu Yesus terlambat sepertinya. Hari itu Yesus tidak menunjukkan kuasa atau mujizat. Tapi apa kata Yesus? Next. Dia berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yang berikutnya jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahkan yang berikutnya Tuhan Yesus berkata lagi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat Shekinah glory, kemuliaan Allah. Jika engkau apa? Percaya. Janganlah menjadi kecewa. Next. Tapi percaya. Shekinah glory. Apakah kita akan terus berfokus pada kegagalan manusia yang mengecewakan? Atau kita berfokus dan percaya pada kuasanya? Karena engkau Allah yang setia. Ajari kami untuk percaya. Percaya dan terus percaya. Sampai engkau tunjukkan kemuliaan-Mu. Sampai engkau tunjukkan Shekinah glory di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur atas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami ucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persilahkan Engkau bekerja tengah-tengah kami. Semua yang sepakat katakan amin.